Hai, welcome back to Cari Kuliah TV, tempat di mana kamu bisa menemukan informasi-informasi penting dan menarik seputar perkuliahan with me, Alejandro Tumiwa, founder dari Cari Kuliah. Oke, di video sebelumnya, yang ini, gue kasih tahu bahwa video hari ini akan membicarakan tentang bagaimana sih caranya lu bisa mendapatkan minat dan bakat lu masing-masing. Dan gimana caranya kalau misalnya lo bisa udah mendapatkan minat dan bakat itu, lo mencari jurusan yang tepat. Sebelum gue mulai, gue harus kasih tahu lo sesuatu. Di akhir video ini, gue akan menjelaskan tentang lomba yang kita sedang adakan dengan hadiah yang pasti gue yakin 100% lo mau. Penasaran? Dan ini gratis semuanya. Jadi, nonton sampai akhir. Oke, di video kali ini, this is very special. Gua membutuhkan your fullest attention. Oke? Udah? Siap? Let's go. Mencari minat dan bakat itu sebenarnya susah-susah gampang. Ada yang udah kelihatan dari kecil, ada yang belum. Nah, gue salah satu orang yang gue belum bisa menemukan minat dan bakat gue dari kecil. Sampai akhirnya di akhir semester, kelas 3 SMA, itu gue baru menemukan gue mau ngapain. Kalau lo yang nonton ini, pasti kebanyakan lo belum tahu juga minat bakat lo apa. Jadi, simak baik-baik, karena ini akan sangat penting untuk masa depan lo. Gue mau lo kosongin pikiran lo, persepsi lo, dan ambil pelajaran dari video ini seperti ibaratnya lo anak kecil lagi. Karena akan susah kalau misalnya lo menolak apa yang lo pelajarin dari sini. Pretend that you know nothing about this. Karena sayangnya nggak ada formula untuk mencari minat dan bakat seperti matematika 1 + 1 sama dengan 2. Kalau misalnya memang ada, semua orang udah pasti hebat dari kecil ya, dari SD, dan mereka udah nggak perlu lagi mencari minat bakatnya mereka apa. Gua pribadi itu mencari minat bakat itu agak susah dari dulu. Nah, bagaimana caranya? Akhirnya gue bisa menyimpulkan ternyata bahwa ada 7 kunci utama untuk bisa menemukan minat bakat lo dan bisa menentukan jurusan yang tepat untuk lo sendiri. Oke, sebagian besar dari lu pasti tahu, ini pusing banget untuk nyari minat bakat yang lu mau apa. Karena di satu sisi, misalnya lu maunya A, tapi kesempatan kerjanya nggak banyak. Malah ujung-ujungnya yang kesempatan kerja banyak yang lu nggak sukain. Nah, kalau misalnya mau kasih contoh, gue itu disuruh ngambil bisnis. Gue suka bisnis. Tapi setelah gue pelajarin, ada microeconomics, ada macroeconomics dan lain-lain, aduh itu pusing banget kepala gue. Jadi gue tuh sebenarnya bisa akuntansi, but I hate it, I just don't wanna do it. Jadi akhirnya setelah gue mengetahui apa yang gue mau, minat dan bakat gue, akhirnya gue ketemu nih untuk jurusannya, sehingga sampai sekarang itu pun masih kepake dan I'm happy doing it. Oke, di dalam 7 kunci ini gua akan bagi lagi per nomor itu detailnya seperti apa. Jadi ibaratnya ini 7 ini subjudulnya aja. Oke, yang pertama, lu harus mengenali sifat lu sendiri. Nah, pentingnya sifat itu apa sih? Kebanyakan orang pasti mikir, aduh gue tahu sifat gue orangnya pemalas, gue orangnya pemarah, atau gue orangnya rajin, gue orangnya teliti nih. Nah, itu sebagian besar. Tapi sebenarnya sifat itu dibagi lagi dalam kategori-kategori kecil. Oke, di dalam sifat itu, yang pertama dibagi yang namanya analyst. Analyst ini terbagi jadi 4. Yang pertama kita sebutnya arsitek atau architect. Itu seperti yang lo bisa lihat, namanya INTJ A/T. Nah, orang arsitek ini memiliki imajinasi yang tinggi dan mereka berpikir strategi dan memiliki rencana untuk semuanya. Oke, yang kedua itu kita sebutnya logician, INTP A/T. Ini inventor yang inovatif.
yang haus akan pengetahuan yang tidak tertandingi. Nah, yang ketiga, itu kita sebutnya commander, ENTJ A/T. Dia ini orang yang berani, imajinatif, pemimpin yang kuat, selalu menemukan cara atau membuat cara. Yang keempat, itu debater, ENTP A/T. Orang ini pintar dan pemikir yang selalu penasaran, yang tidak bisa menolak tantangan intelektual. Oke, nah dari 4 ini lu bisa ngambilnya apa? Si orang-orang yang analis yang terdalam sini, biasanya mereka detail oriented, itu satu. Kedua, mereka itu suka tantangan. Makanya orang yang kayak arsitek, dia udah punya rencana untuk semuanya. Mereka detail. Yang kedua, itu debater. Mereka suka tuh tantangan intelektual. Gue salah satunya yang debater, gue suka tantangan intelektual. Nah, habis itu ada commander. Commander itu orang yang berani ngambil keputusan. Tapi sebelum ngambil keputusan, dia sudah tahu nih langkah-langkah yang dia mau ambil tuh apa. Nah, ada lagi logician. Logician itu dia inventor yang inovatif. Nah, sebagai inventor, lo harus tahu dulu apa yang bekerja, apa yang tidak, resourcesnya dari mana, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya untuk yang analyst, kalau lu salah satu yang dari analyst, ini adalah orang yang emang pay attention to details, yang berani, yang nggak takut akan tantangan, dan mereka bisa merencanakan semuanya. Oke, next. Ke sifat yang kedua, diplomat. Diplomat ini juga dibagi 4. Yang pertama, advokat, INFJ A/T. Dia ini orang yang pendiam dan misterius, tetapi sangat menginspirasi dan idealis. Suka menggunakan kreativitas. Yang kedua, mediator, INFP. Ini orang yang poetik dan ramah. Orang yang altruitis dan selalu sangat mau membantu gerakan yang baik. Yang ketiga, protagonis, ENFJ. Ini adalah karismatik. Pemimpin yang inspiratif dan dapat mempesona para pendengarnya. Yang keempat, itu campaigner. Ini antusias, kreatif, dan sosial yang bebas, selalu bisa mencari sebab untuk tersenyum. Oke, kesimpulannya apa dari diplomat ini? Yang pertama, dia pintar ngomong. Yang kedua, dia bisa menarik hati orang-orang. Dan apa yang dia lakukan, itu pasti berguna untuk orang banyak. Makanya kelihatan dari yang namanya mediator, protagonis, campaigner, advokat. Nah, biasanya memang orang-orang diplomat ini bisa seperti presiden, dokter. Karena dia suka membantu dan dia bisa mendapatkan hati orang banyak. Oke, moving on. Yang ketiga itu sentinels. Nah, sentinels ini dibagi juga jadi 4. Yang pertama, logistician, ISTJ. Ini orang yang praktikal. Orang yang mementingkan fakta, yang selalu dapat diandalkan. Yang kedua, defender, ISFJ. Dedikasi tinggi dan pelindung yang hangat, selalu siap untuk membela yang dia sayangi. Yang ketiga, executive, ESTJ. Administrator yang sempurna, sangat terorganisir. Yang terakhir, konsul, ESFJ. Sangat peduli, sosial, dan populer, selalu siap membantu. Oke, kesimpulannya apa? Sentinels. Memang kelihatannya kalau dari deskripsinya ini agak-agak berbeda nih. Tapi yang kita bisa garis bawahi adalah orang-orang sentinels ini adalah orang yang berani juga, tetapi memperhitungkan setiap langkahnya dia, dan harus ada jalan yang jelas dan data yang jelas untuk mengambil keputusan. Tapi terkadang mereka ini pakai hati juga kalau orang sentinels. Oke, sifat yang keempat itu adalah explorer. Yang pertama, virtuoso. Dia ini berani dalam eksperimen, ahli dalam segala alat. Yang kedua, adventurer.
Dia ISFP, fleksibel dan seniman yang menawan, selalu siap dalam menjelajah dan mencoba hal baru. Yang ketiga, entrepreneur, ESTP, pintar, energetik, sangat tanggap, yang suka hidup dalam tantangan. Yang keempat dan terakhir, itu adalah entertainer. Dia spontan, energetik, antusias, hidup tidak pernah bosan kalau di sekeliling dia. Oke, explorer. Pasti lo pernah punya ada temen yang kayak terakhir ini, yang entertainer. Nah, kalau misal dari explorer, ini mereka memang kelihatannya sangat-sangat outgoing. Ini kebanyakan orang yang suka di dunia seni yang explorer. Berbeda halnya sama inventor yang inovatif. Yang pertama tadi. Kalau inventor yang inovatif, itu mereka sudah tahu secara jelas bahwa oh ini bekerja dan ini tidak. Kalau misalnya explorer, contohnya entrepreneur, memang dia ada sisi inovatifnya juga. Dia ada sisi inventornya juga. Tapi perbedaannya adalah mereka ini tidak selalu mementingkan data. Mereka lebih memakai feeling, intuisi mereka, dan knowledge mereka yang kira-kira oke, ini jalan, ini enggak nih. Gue mau coba gitu. Jadi tipe-tipe orang ini yang berani juga untuk mengambil tantangan, mengambil suatu keputusan yang sangat penting bagi diri dia, yang tidak selalu harus mementingkan orang lain. Does that make sense? Yang kedua, apa sih artinya minat? Memang sekarang kita lagi ngomongin minat dan bakat, gimana cara mencarinya. Tapi coba pertanyakan sama diri lo sendiri, apa sih artinya minat? Pentingnya minat itu apa? Karena kebanyakan orang bekerja, ya dia ngelihat situasi bagusnya di mana dia ngambil itu. Memang bisa-bisa aja, cuma terkadang bisa jadi nanti lu kerja setengah hati dan lu nggak seneng, lama-lama lu keluar. Nah, di dalam minat sendiri itu sebenarnya dibagi lagi. Nah, dibagi jadi apa? Yang pertama itu kita sebutnya conventional. Yang kedua itu kita sebutnya investigative. Yang ketiga social, 4 artistic, 5 realistic, yang keenam enterprise. Nah, perbedaannya apa? Nah, di dalam minat ini gue akan kasih tahu juga sama lo, kira-kira kalau lo salah satu yang dari 6 ini bisa kerjanya apa cocoknya. Oke, yang pertama itu conventional. Conventional dari namanya sendiri berarti lo udah tahu harusnya. Orang-orang conventional ini adalah orang-orang suka stabilitas dan gak suka digangguin. Nah, hati-hati nih, lo ketemu sama orang yang kayak gini, dia paling gak suka digangguin. Mereka lebih suka untuk bekerja yang memerlukan perhatian secara detail dan sifatnya rutinitas. Nah, sifat-sifat di dalam orang-orang yang minatnya secara konvensional, tipe orang yang konvensional, itu apa? Yang pertama, dia jujur. Yang kedua, itu dependable. Yang ketiga, conscientious. Orang-orang dengan tipe konvensional ini, cocoknya kerjanya apa? Karena mereka suka pay attention to detail, sama mereka suka rutinitas. Nah, yang pertama itu biasa akuntan, budget analyst, atau receptionist, bookkeeper, medical records technician, legal secretary, insurance underwriter, atau pharmacy technician. Pokoknya sifatnya itu yang udah pasti itu aja deh, setiap hari gue kerjain, gak usah mikir-mikir yang lain. Oke, yang kedua ada juga yang tipenya investigate. Tipe ini adalah untuk orang yang enjoy atau mereka yang suka memecahkan suatu masalah yang kompleks dan bisa appreciate ide-ide yang abstrak. Science atau ilmiah, matematika, dan engineering yang biasanya mereka bagus. Nah, sifatnya seperti apa sih orang-orang investigate? Itu mereka yang penasaran, orang-orang yang curious. Dia rational, dia mikir pakai logika, bukan pakai perasaan. Intelligent dan independent. Nah, orang-orang yang tipenya investigative,
pekerjaan yang cocok itu seperti software engineer, financial analyst, economist, physician, chemist, physicist, medical scientist, computer system analyst. Yang keempat itu social. Nah, tipe-tipe orang yang social ini, mereka mementingkan hubungan dan lebih condong ke arah yang membantu satu sama yang lain. Profesi seperti nurse, counseling, mengajar, mereka enjoy bekerja bersama dengan orang lain dan berkomunikasi. Sifat-sifatnya seperti apa? Biasanya orang yang sabar, friendly, generous, dan supportive. Pekerjaan yang cocok, seperti yang tadi saya bilang, nurse, dental hygienist, physical therapist, teacher, guru-guru, social worker, guru BK misalnya, polisi, atau therapist, occupational therapist. Next itu artistik. Nah, artistik ini mereka mempunyai ekspresi atau imajinasi secara kreatif yang sangat kuat. Mereka lebih memilih untuk bekerja yang tidak mengikuti aturan. Nah, ini sangat berbeda sama yang paling pertama tadi. Sifatnya seperti apa? Idealistic, sensitif, dan unconventional. Dari namanya sendiri udah ketahuan. Tipe-tipe pekerjaannya adalah biasanya di dunia seni nih. Arsitek, editor, art director, producer, musician, fotografer, graphic designer, dan lain-lain. Next, realistic. Orang yang realistik ini enjoy mereka bekerja di luar. Dan mereka lebih prefer bekerja dengan menggunakan tangan yang langsung bisa dikerjain. Mereka suka menggunakan mesin-mesin, alat-alat, dan udah pasti mereka nggak akan suka bekerja di belakang meja. Pekerjaannya apa aja? Pertama bisa electrician, plumber, truck driver, civil engineer, pilot, atau firefighter, pemadam kebakaran. Oke, yang terakhir namanya enterprise. Nah, enterprise ini tipe orang yang suka memulai dan suka melanjutkan project-project mereka. Dan tipe mereka ini nggak takut untuk mengambil resiko. Dan biasanya justru orang-orang seperti ini adalah orang yang cocok di posisi leadership. Kenapa ya? Karena mereka suka take chances. Karena mereka berani ngambil keputusan. Nah, sifatnya seperti apa? Mereka itu persuasif. Mereka confident, decisive, sama ambisius. Ambisius ini bisa positif, bisa negatif. Hati-hati untuk menjadi orang ambisius. Tipe-tipe pekerjaan untuk enterprise ini seperti apa? Pertama, lawyer, sales, manager, business owner. Itu bisa sebagai enterprise. Dalam menentukan minat dan bakat, itu salah satu yang penting juga adalah ini yang paling penting. Motivasi lu tuh apa? Motivasi lu untuk ngambil jurusan ini apa, yang ini apa, dan yang itu apa. Kenapa motivasi itu penting?